Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita dapat berkumpul lagi di sini di ruangan ini untuk diseminasi modul penerapan budaya positif. Modul 1.4 penerapan budaya positif. Mohon izin saya sambil duduk ya, sedang tidak enak badan. Diseminasi apa? Mungkin dari Bapak Ibu teman-teman ada yang tahu apa arti diseminasi? Ada yang tahu apa arti diseminasi? Nah, tepat sekali Ibu Mira, terima kasih atas jawabannya. Jadi diseminasi itu untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan yang sudah saya dapatkan di CGP ini di modul 1.4 penerapan budaya positif. Di sini saya bukan mau menggurui ya teman-teman, mohon maaf sekali. Kita di sini hanya mau berbagi tentang ilmu yang sudah saya dapatkan. Di sini ada budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Budaya positif juga dalam mendidik adalah pendekatan yang mengutamakan penguatan positif, pengembangan diri, dan pembentukan karakter yang baik pada anak-anak. Nah, teman-teman, tadi di sini ada kalimat mengubah kodrat, ada kata kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menuntun anak itu kita dihadapkan pada jangan mengubah kodrat yang sudah ada pada anak. Kodrat ini terbagi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini yaitu kodratnya anak-anak itu apa? Kodratnya anak-anak itu apa? Bermain. Kita tidak boleh sampai melarang gitu ya. Kalau misal istirahat, biarkan mereka bebas, apapun yang mereka inginkan asal dalam pengawasan kita. Lalu kodrat zaman. Kodrat zaman di sini yaitu kita mengajar, memberikan pengajaran itu sesuai zamannya. Jangan mungkin Ibu teh waktu SD tahun berapa Ibu Sobahia? Tahun 84. Iya, tahun 84. Anak SD tahun 84 dengan anak SD yang tahun sekarang 2023 tentu berbeda ya. Tentu berbeda cara pengajarannya. Kalau dulu dikenal dengan CBSA, terus dan lain-lain. Sekarang kan Merdeka Belajar, ada Merdeka Belajar. Kita harus membuat kodrat zaman itu seperti contohnya zaman sekarang itu kan zamannya digitalisasi. Jadi kita sebisa mungkin guru harus mampu dalam IT, dalam penerapan IT ke anak-anak itu supaya mereka tidak bosan dan tidak jenuh untuk belajar di kelas. Itu kodrat zaman. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, tolong digarisbawahi ya.
disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin positif, disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin self-disiplin. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi penerapan disiplin itu harus dengan kesadaran kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, berarti kita harus minta bantuan dari luar, misalkan dari kepala sekolah atau pengawas untuk mendisiplinkan kita. Alhamdulillah kita di sini semua disiplin ya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya, nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, untuk contoh motivasi perilaku manusia yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan saya datang tepat waktu ke sekolah karena tidak mau ditegur atau dihukum oleh kepala sekolah. Nah, itu berarti kan bukan dari diri kita, tapi karena takut dihukum atau akan membuat rasa tidak nyaman pada diri kita karena sudah ditegur dan dihukum oleh kepala sekolah. Lalu motivasi perilaku manusia yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ini 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan saya datang tepat waktu ke sekolah karena tidak mau ditegur atau dihukum oleh kepala sekolah. Nah, itu berarti kan bukan dari diri kita, tapi karena takut dihukum atau akan membuat rasa tidak nyaman pada diri kita karena sudah ditegur dan dihukum oleh kepala sekolah.
Lalu motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini bertanya, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, sama seperti motivasi yang pertama ya. Jadi untuk contoh nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, misalnya saya pergi ke sekolah tepat waktu karena kepala sekolah akan menjadikan atau akan memberikan reward bagi guru yang tepat masuk pada jam yang sudah ditentukan. Seperti itu. Dan itu mengharap imbalan atau ingin mendapatkan pujian. Saya mah nah, seperti itu, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jadi itu ada suatu kebanggaan tersendiri mungkinnya bagi orang tersebut. Tapi kembali lagi, itu bukan disiplin yang bersifat self disiplin atau bukan disiplin yang berasal dari diri sendiri. Yang terakhir, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang merdeka yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal ya. Ini sudah tepat ya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah mempunyai motivasi perilaku dari motivasi perilaku manusia yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kita datang tepat waktu karena kita ingin karena kita ini sebagai guru itu kan dicontoh dan dibubu oleh murid-murid kita. Kita ingin menjadi contoh yang baik untuk murid-murid kita. Seperti itu bersifat internal atau dari diri sendiri. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Betul, apakah kita membutuhkan kebutuhan bertahan hidup? Betul ya. Tanpa makan, apalah kita. Lalu yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terdiri dari rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Nah, di instansi kita ini perlu ya, selain di rumah kita juga harus membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-teman sejawat ya, semuanya. Selain dari kepala sekolah, kita juga inginlah dipedulikan, berbagi, diberi kasih sayang, rasa diterima. Betul seperti itu?
Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Di antaranya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini ibu bapak mempunyai keinginan seperti ini tidak? Iyalah, kita mempunyai harga diri, ingin apa? Nah, lalu keinginan untuk dianggap, terus memimpin artinya ya kita sebagai pemimpin dalam kelas kita masing-masing. Lalu kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Di antaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Sudahkah teman-teman menerapkan kebutuhan kebebasan ini dalam diri kita masing-masing? Mandiri pasti, memiliki pilihan iya, mencoba hal baru harus, mampu mengendalikan diri sendiri harus. Tidak mau dong kita dikendalikan oleh orang lain, termasuk oleh rekan sejawat atau kepala sekolah, karena kita juga mempunyai harga diri ya. Lalu yang kelima, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan kesenangan. Di antaranya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Menurut saya sih ini untuk kesenangan, untuk kebutuhan kesenangan sangat ini nomor satu. Betul tidak? Karena dengan tertawa, dengan ngobrol berupa humor itu akan merelaksasi otot-otot kita yang sedang tegang. Di bumi mah gitu deh. Menjaga health mental. Selanjutnya ada restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol, diantaranya nomor 1. Ini tolong disimak. Bapak Ibu guru sering menerapkan posisi kontrol yang mana di kelas Ibu Bapak guru? Yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, itu untuk penghukum. Contoh, saya pernah memiliki kenangan waktu saya duduk di SMA kelas 3. Waktu itu umur saya 17 tahun. Sedang pelajaran bahasa Inggris. Dan pelajaran bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang sangat saya sukai. Saya waktu itu duduk di bangku ketiga. Nah, saat guru sedang menerangkan, ini kan posisinya seperti ini. Di sini saya, di sini teman saya. Nah, pada saat guru sedang menerangkan, teman saya curhat sambil menangis. Saya tidak enak dong kalau tidak mendengar curhatannya, tapi saya sudah ingatkan, kalau mau curhat nanti aja pas istirahat. Ini kan lagi ada guru sedang menerangkan. Tapi dia bilang pokoknya pengen curhat sebentar supaya perasaannya lebih plong. Umur 17 tahun waktu itu dia sedang berantem dengan pacarnya. Umur 17 tahun itu usia yang labil ya, usia yang labil. Nah, posisinya waktu itu saya kan di sini, teman saya di sini. Saya tetap melihat ke depan, mendengarkan guru sedang menerangkan. Sedangkan teman saya begini nih, seperti berbisik terus aja gitu. Saya udah kasih kode gini. Tetap teman saya nyerocos aja terus. Ya udah, saya biarin, saya diamin, dan saya tetap fokus ke depan. Tidak lama kemudian, penghapus zaman dulu itu kan terbuat dari kayu ya, kayu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada yang dari busa, ada yang dari plastik. Kalau dulu mah terbuat dari kayu, terus atasnya teh seperti karpet ya, kain atau karpet dilempar.
kena jidat saya. Satu lagi, set, tepat. Cuma lewat doang, pas teman saya cuma lewat doang, set. Justru saya yang kena jidat saya. Padahal kan yang ya mungkin ya sama, saya juga salah karena membiarkan teman saya untuk tetap curhat. Saya tidak enak dong. Itu perhukuman secara fisik. Lalu ada hukuman verbalnya dari guru bahasa Inggris tersebut. Seperti ini. Kamu percuma ranking 3, percuma nilai kamu bagus, tapi attitude kamu 0. Sampai bilang gini, attitude kamu 0. Nah, itu yang bikin saya tidak enak. Mengena sampai sekarang. Dendam tidak, saya sudah maafkan. Ya mungkin pengajaran guru zaman dulu berbeda ya dengan zaman sekarang. Langsung nih saya kan dulu kan belum pakai kerudung ya. Sampai saya minta izin pulang karena benjol biru. Saya bilang ke orang tua sih karena jatuh, itu aja. Nah dari situ, tapi pas sebelum saya menjadi guru, saya tidak mempermasalahkan, tidak ingat lah ya. Nah pas pertama jadi guru, saya menghonor, saya ingat lagi, saya tidak mau menjadi seperti guru saya dulu. Saya tidak mau menjadi guru yang sedikit-sedikit menghukum, apalagi dengan fisik ataupun verbal. Fisik mungkin akan sembuh ya cepat, tapi yang verbal, kata-kata itu mengena di hati sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Itu saya tidak mau melakukan itu pada murid-murid saya. Lalu restitusi 5 posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti ini. Murid kita mukmin, bandelnya luar biasa, sampai berkali-kali diperingatkan tidak kena gitu ya. Lalu kita coba dengan pembuat merasa bersalah ini. Contohnya seperti, mukmin, kenapa sih kamu selalu saja seperti itu? Kamu gak kasihan sama ibu? Drama. Kamu gak kasihan sama ibu? Kamu mau ibu ditegur oleh kepala sekolah? Kalau kamu seperti ini terus, ibu nanti akan kena teguran kepala sekolah. Kalau kamu tidak mau berubah, ya sudah deh, biarin ibu yang dihukum sama kepala sekolah. Nah, untuk itu pasti ada ada perasaan anak itu merasa bersalah. Lalu, tapi itu untuk jangka pendek ya. Lalu yang ketiga, 5 posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya seperti ini. Mumin, kamu terlambat lagi. Gimana dong ini? Kamu mau janji nggak sama ibu? Ayo dong janji, kita kan temenan. Nanti si Muminnya bilang, iya bu, iya deh, saya janji tidak akan mengulanginya. Nah, namun pada posisi teman ini ada negatifnya, yaitu si murid hanya akan menganggap teman itu kepada gurunya. Nah, kalau suatu saat misal si guru tersebut tidak masuk, terus digantikan oleh guru yang lain, akan kembali ke asal karena dia hanya mau berteman dengan gurunya. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang keempat, posisi pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Lanjut saja ya, nanti ada contohnya kok. Sekarang yang terakhir, yang kelima, posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di sini saya ada contoh video 5 posisi kontrol. Saya ambil dari LMS modul 1.4. Modul 1.4 di eksplorasi konsep pada bagian restitusi 5 posisi kontrol yang ada pada halaman 4. Tolong diperhatikan posisi kontrol yang ada pada halaman 4. Tolong diperhatikan, kita mengkaji diri, introspeksi diri atau menilai diri kita sendiri. Dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi mana yang paling sering kita terapkan di kelas? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada posisi penghukum. Naren, sini kamu. Itu dari bahasa saja sudah Selamat pagi, Bu. keras. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi si murid malas untuk mengikuti pelajaran. Ini posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan. Sekarang yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman,
Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
para pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi si murid malas untuk mengikuti pelajaran. Ini posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana ke kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita
betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Naren! Selamat pagi Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi 5 posisi kontrol. Sekarang kita jujur-jujuran ya. Sebelum tadi Ibu Bapak menyaksikan 5 posisi kontrol, sebelumnya posisi kontrol apa yang sering digunakan oleh Ibu Wulan dulu ya? Saya juga sama dulu, tidak langsung menjadi manajer buat anak-anak. Ya, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya sering lakukan dalam 5 posisi kontrol yang seringnya saya lakukan yaitu posisi teman. Ya. Ya. Sekarang setelah melihat 5 posisi kontrol ini, apa yang akan Ibu terapkan di selanjutnya? Ya, insya Allah tadi saya setelah melihat 5 posisi kontrol tadi, mungkin saya akan belajar tentang posisi kontrol yang manajer. Terima kasih Ibu Wulan. Ini saya ingin mendengar ini nih, Ibu sudah Masya Allah, sudah senior. Sudah berapa tahun Bu? Sudah berapa tahun mengajar Ibu? Masya Allah, 25 tahun. Tetap sehat, amin. Nah, selama 25 tahun ini wah, perjalanannya kan panjang ya. Dari mulai sekarang kan kurikulum merdeka, dulu ada kurikulum 13, ada CBSA, ada KTSP. Nah, dulu sebelum tadi melihat tayangan ini, posisi kontrol apa yang pernah atau sering Ibu lakukan? Sesudah keseringan yang saya Ibu pakai posisi teman. Tapi insya Allah sekarang kan sudah melihat pengalaman dari melihat video tadi, mungkin ditambah dengan posisi manajer. Terima kasih Ibu. Untuk Pak Ujang itu kan selalu paling dulu masuk ke sekolah. Setelah melihat posisi kontrol tadi, jika ada murid yang kurang ini ya, posisi kontrol apa yang akan Pak Ujang terapkan? Manajer kontrol apa ya? Kontrol manajer. Kontrol manajer sama Sebelum ini, apakah Pak Ujang pernah menghukum anak yang misalkan telat, terus membuang sampah sembarangan, seperti itu? Apa pernah Pak Ujang menerapkan posisi sebagai penghukum pada anak-anak? Pernah. Nah, sekarang sudah tahu posisi kontrol yang tadi
akan merubah ke posisi kontrol manajer tadi ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Ujang. Kepada Pak Anggi, sebelumnya posisi kontrol apa yang diterapkan pada Anda? Ya, sebelumnya saya juga pernah melakukan posisi penghukum, lalu pernah membuat posisi kontrol merasa bersalah, lalu pernah juga teman juga, lalu untuk manajer juga pernah, tapi dengan adanya video ini jadi saya lebih terbuka apa yang harus dilakukan untuk memanage seorang murid atau memanage seorang peserta didik adalah dengan kontrol manajer. Itu aja paling. Ya, terima kasih Pak Anggi. Selanjutnya Ibu Sinta. Ibu Sinta sebelumnya sering menerapkan posisi apa di kelas 4? Untuk di kelas 4, saya sebelumnya menerapkan posisi sebagai teman, merasa bersalah juga kalau misalnya sudah terlalu putus asa biasanya kalau misalnya anaknya sudah terlalu sering sekali, jadi gurunya ikut berdrama ria, harus anak-anak biar peka terhadap gurunya, jadi pakai posisi yang merasa bersalah. Tapi beberapa kali juga posisi manajer memang pernah dilakukan juga. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa konsisten di posisi manajer agar anak bisa lebih mandiri, dengan dorongan yang memang dari dirinya sendiri, bukan karena takut atau kasihan. Terima kasih Ibu Sinta. Selanjutnya ada Ibu Dewi. Ibu Dewi, sebelumnya posisi kontrol apa yang sering Ibu lakukan pada kelas ini? Pada kelas saya ya, kelas 2 kan masih anak-anak kecil gitu ya. Biasanya teman dulu ya. Kalau misalnya teman udah agak kurang mempan gitu ya, biasanya ke itu yang posisi kontrol rasa bersalah itu sambil biasa ya, drama kemudian dielus-elus sambil ya. Tapi alhamdulillah si anak ada respon positif ya, terutama buat anak yang belum lancar membaca, karena kalau disuruh belajar di rumah itu agak sulit ya. Makanya kalau di sekolah alhamdulillah Ibu sedikit ada perkembangan ya, sedikit ada kemajuan gitu. Lewat itu kontrol merasa bersalah dan teman itu. Selanjutnya setelah melihat tayangan tadi, setelah penjelasan 5 posisi kontrol tadi, apa yang selanjutnya akan Ibu terapkan? Selanjutnya mudah-mudahan bisa ya diterapkan ke tahap yang lebih tinggi seperti tadi kontrol manajer ya, mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih Ibu Dewi. Selanjutnya Ibu Mira. Sebelum melihat ini, saya sering melakukan posisi kontrol yang lebih ke teman sama ke mempunyai rasa bersalah. Contohnya ke Ahsan ya, yang punya sisi sisi sensitifnya lebih dominan. Dia kan sangat aktif, pengen kesana kemari. Saya pendekatan dengan cara awalnya berteman dulu, cuma kelihatan kurang mempan, kurang efektif, sehingga saya melakukan posisi kontrol yang disebut tadi merasa bersalah. Jadi dianya merasa bersalah, gimana kalau misalkan ibu dimarahin sama ibu kepala atau sama bapak Jiman, kemudian dia bilang aku nggak mau ibu dihukum katanya, sambil berkaca-kaca matanya, sehingga dia pun diem lagi di bangkunya kayak gitu. Nah, untuk
lebih dominan. Dia kan sangat aktif, pengen kesana kemari. Saya pendekatan dengan cara awalnya berteman dulu, cuma kelihatan kurang mempan, kurang efektif, sehingga saya melakukan posisi kontrol yang disebut tadi merasa bersalah. Jadi dianya merasa bersalah, gimana kalau misalkan ibu dimarahin sama ibu kepala atau sama bapak Jiman. Kemudian dia bilang, nggak mau, aku nggak mau ibu dihukum, katanya sambil berkaca-kaca matanya, sehingga dia pun diem lagi di bangkunya kayak gitu. Nah, untuk teman-temannya yang lain biasanya saya lebih ke posisi kontrol teman. Dan setelah melihat video dari Ibu Irma, saya akan mencoba melakukan posisi kontrol yang manajemen agar siswa manajer agar siswa lebih lebih bisa memanage dirinya sendiri. Terima kasih Bu Mira. Sekarang terakhir Bu Elia. Kalau saya di kelas biasanya lebih ke posisi kontrol guru sebagai teman, karena dengan seperti itu jadi lebih tidak menyakiti ke siswanya. Karena saya tidak mau seperti ada hukuman-hukuman yang bisa menyakiti siswa, jadi hanya itu saja sih yang baru saya pakai. Selanjutnya setelah melihat penjelasan dari Bu Irma, mungkin kedepannya akan mau sih menerapkan mencoba posisi kontrol manajer. Terima kasih Bu Elia, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Bismillah ya. Kita sudah paham, sudah mengerti tentang tahapan posisi kontrol tadi. Nanti kita bersama-sama akan mencoba membuat posisi kontrol sebagai manajer. Insya Allah kita bisa konsisten ya di posisi tersebut. Lalu selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat dari peraturan kelas. Ibu bapak semua di sini di kelasnya masing-masing ada peraturan kelas. Ada ya? Ya. Keyakinan kelas ini dibuat dari keyakinan kelas. Peraturan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Selain itu, terdapat banyak nilai-nilai kebajikan universal, antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Itu untuk kebajikan universalnya. Selanjutnya, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikutip dari Gosen 2004 dalam LMS Guru Penggerak Modul 1.4 Budaya Positif, diakses pada 6 Oktober 2023. Nah, langkah-langkah untuk membuat segitiga restitusi ini ada tiga. Ini kan segitiga ya, ada tiga ya. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Jika ibu bapak mendapat siswa atau murid yang bermasalah di kelas, kita akan mencoba melakukan mencari penyelesaian dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Contohnya seperti ini. Mohon maaf, saya kembali lagi ke LMS. Masih di eksplorasi konsep. Segitiga restitusi halaman 2. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini ada contoh permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif.
mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah ya pada murid-murid kita. Seandainya nanti kalau misal ada masalah, kita akan mencoba menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita akan menerapkan segitiga restitusi ini di kelas kita masing-masing. Siap teman-teman? Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Demikian diseminasi yang saya sampaikan pada modul 1.4 penerapan disiplin positif ini. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, boleh? Ada yang mau bertanya? Untuk beratur yang tadi yang posisi kontrol. Iya, yang itu untuk punishment untuk anak. Kenapa? Punishment untuk anak. Kalau bisa saya yang itu yang segitiga. Untuk punishment untuk anak. Kenapa? Punishment untuk anak. Kalau bisa saya Saya yang itu yang segitiga. yang segitiga Iya. restitusi yang Bisa di agak yang terakhir yang segitiga. yang segitiga restitusi Iya. yang itu yang di bawah yang ini yang ini Iya. ibu agak besar sedikit Bisa. mana ya terbesar segini langsung segitiga ke depan aja bu stabil terus yang sana ya aturan keyakinan Salah pertanyaannya berarti. Tadi tuh mau nanya untuk seperti aturan-aturan seperti itu, apa harus ada apa sih kayak diskusi dulu dengan siswa, dengan kepala sekolah, atau misalnya cukup wali kelas dengan siswa aja, hasil kesepakatan itu yang akan menjadi aturan kelas. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk segitiga restitusi ini, Ibu Bapak bisa langsung terapkan saja, langsung terapkan di kelas masing-masing, karena masing-masing kelas itu kan sudah ada peraturan kelas dan
keyakinan kelas serta kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kalau kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama-sama antara kita guru dan anak-anak. Seperti saya kemarin membuat keyakinan kelas, saya membagikan sticky note kepada anak-anak. Keyakinan kelas apa yang akan mereka buat, lalu mereka harus mematuhi karena itu keinginan mereka sendiri. Lalu semua membuat tempel ke papan tulis. Dari situ saya rangkum keyakinan kelasnya. Nah, setelah saya rangkum, saya belum sempat membuat, tapi ini adalah kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya. Jadi jika ada anak yang melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas, nanti akan ditanyakan lagi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, mungkin keyakinan kelas ini bisa untuk mengontrol diri anak tersebut ya, untuk tidak membuat masalah. Tapi jika ada masalah yang ringan atau masalahnya tidak berat, kita tidak usah mengambil langkah-langkah 3 langkah segitiga restitusi ini. Cukup di mana saja yang membuat kira-kira yang akan selesai di tahapan yang mana. Jadi tidak selalu harus menerapkan segitiga restitusi di semua masalah seperti itu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya tidak? Keyakinan kelas itu sama dengan aturan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan biasanya bahasanya seperti ini. Dilarang membuang sampah. Nah, dalam keyakinan kelas akan diperhalus bahasanya. Kalau dilarang itu kan seperti negatif ya. Jadi diperhalus, buang sampah pada tempatnya seperti itu. Terus dilarang jajan ketika sedang belajar. Kita perhalus lagi bahasanya, makan ketika jam istirahat seperti itu. Iya, dari peraturan kelas sendiri. Ada lagi? Hampir sama, cuman kalimatnya diperhalus lagi. Kalau buat guru seperti saya mapel pelajaran PAI itu, apakah ikut sama aja kelasnya seperti guru wali kelasnya mungkin ya. Jadi guru mapel itu nggak usah bikin peraturan kelas lagi kan ya. Sangat bagus ya itu pertanyaannya. Nah, misal bulan masuk ke kelas 1. Di kelas 1 itu sudah ada peraturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, bulan bisa menambahkan, kita ikuti peraturan kelas yang sudah ada, keyakinan kelas yang sudah ada di kelas kalian, tapi ibu ingin menambahkan, silahkan dibuat, tidak apa-apa. Misal di kelas 1 apa keyakinan kelasnya, kelas 2 dan selanjutnya boleh menambahkan untuk mata guru mapel, boleh membuat keyakinan kelas sesuai dengan apa yang ibu inginkan. Itu bersama anak-anak juga ya Bu ya, kalau keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Bagaimana bulan, puas? Boleh. Nanti kita minta saran. Misalkan Bu Dewi di kelas 2, keyakinan kelasnya seperti ini. Lalu minta saran ke Bulan. Bulan barangkali mau menambahkan keyakinan kelas yang mau dibuat seperti apa. Nanti kita tambahkan. Jadi ini judulnya keyakinan kelas bersama-sama. Tidak ada guru kelas ataupun guru mapel. Tapi ini yang dibuat secara bersama-sama antara guru bidang, guru kelas dan bersama-sama antara guru bidang, guru kelas dan anak-anak seperti itu. Tapi mungkin bisa aja untuk misalnya bulan ada kebijakan lain pas di pembelajarannya, ya nggak apa-apa ya mungkin ya. Iya. Karena tidak usah ditulis. Iya, tidak usah juga.
Itu keyakinan kelas secara lisan ya, boleh secara lisan seperti itu. Ada lagi? Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf atas semua ketidaknyamanan ini. Saya doakan semoga teman-teman dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Mungkin diseminasi kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.